Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengujian Timbal Balik Hubungan Antara Kepemilikan Asing Saham dengan Kinerja dan Resiko Perusahaan di ASEAN, yang dibimbing oleh tim promotor Prof. Mamduh Mamada Hanafi MBA PhD, Bapak Iwayan Mukalantara MSI PhD, dan Bapak Edi Junarsih MBA PhD. Pendahuluan. Latar belakang penelitian kami adalah adanya keterbukaan pasar yang memicu peningkatan investor asing di berbagai negara melalui kepemilikan sahamnya. Yang kami kaji dari literatur yang ada, masih sangat sedikit yang menguji apa determinan atau faktor yang memengaruhi investor asing. Selama ini, kebanyakan penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana dampak dari investor asing ini. Itu pun masih terjadi perdebatan. Ada yang menyatakan dampaknya positif, negatif, dan ada yang tidak signifikan. Kami mengkaji tentang kinerja dan juga resiko. Kami duga dua variabel ini dapat memengaruhi atau berfungsi sebagai determinan dari kepemilikan asing atau foreign ownership. Di satu sisi, kami juga akan menguji bagaimana dampak kepemilikan asing ini terhadap kinerja dan juga resiko perusahaan, khususnya di negara-negara ASEAN yang belum banyak dikaji oleh literatur terdahulu. Regulasi yang ada di ASEAN cukup unik, di mana ada negara yang membatasi kepemilikan oleh investor asing, namun ada juga negara yang mendukung kepemilikan asing. Nah, dengan menawarkan kinerja dan risiko, kita dapat menangkap bagaimana perilaku investasi oleh para investor asing. Kami juga dengan mengujinya terhadap kinerja dan risiko, kita dapat tahu bagaimana peran penting dari investor asing terhadap kinerja dan risiko perusahaan. Kami akan memaparkan alasan atau logika tentang bagaimana mekanisme kepemilikan asing berhubungan dengan kinerja dan risiko. Sebaliknya, bagaimana kinerja dan risiko juga berpengaruh terhadap kepemilikan asing. Kami juga akan menggunakan teori yang ada, yaitu teori sinyal dan juga keagenan yang diaplikasikan pada konteks penelitian kami. Perumusan masalah. Yang pertama, penelitian terdahulu atau sebelumnya kebanyakan memosisikan foreign ownership sebagai antecedent atau faktor-faktor apa yang memengaruhi, misal terhadap volatilitas return pada penelitian Lee et al. 2011. Literatur terdahulu menghasilkan temuan yang saling bertentangan. Ada yang menyatakan bahwa dampak kepemilikan asing terhadap kinerja positif, risiko juga positif, ada juga yang menyatakan negatif, dan juga ada yang tidak signifikan. Kemudian penelitian pada konteks ASEAN masih sangat terbatas. Pertanyaan penelitian kami adalah, apakah kinerja perusahaan memengaruhi kepemilikan asing? Apakah kepemilikan asing memengaruhi kinerja perusahaan? Apakah risiko perusahaan memengaruhi kepemilikan asing? Dan apakah kepemilikan asing memengaruhi risiko perusahaan? Kontribusi penelitian yang ingin kami kaji adalah baik secara empiris, penelitian ini akan memberikan gambaran dua arah hubungan, pengaruh asing ke kinerja dan risiko, dan juga sebaliknya pengaruh kinerja dan risiko perusahaan terhadap kepemilikan asing. Sehingga diharapkan penelitian kami dapat dijadikan sebagai referensi penelitian pada bidang yang sama, dan juga kami akan melakukan berbagai robustness test untuk memperkuat temuan empiris kami. Kemudian dari sisi praktis dan juga kebijakan, penelitian kami dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan tentang kepemilikan asing di ASEAN, yaitu sebagai contohnya untuk praktis adalah sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Tinjauan pustaka teori dan penelitian terdahulu. Teori pertama yang kami gunakan adalah teori sinyal, yang mana menurut Stephen Rose 1977 banyak beberapa hal yang diduga dapat menjadi sinyal yang relevan bagi para investor, yang mana oleh Connelly et al. Itu diterjemahkan ke dalam sinyal-sinyal yang berupa hutang, dividen, kinerja, menurut Utama dan Musa, tata kelola, kualitas. Menurut Kim et al. Juga sinyal tersebut salah satunya adalah risiko perusahaan. Kemudian sinyal-sinyal tersebut bisa direspon oleh investor asing menurut si et al. 2019. Lalu dari berbagai investor asing yang ada, mereka juga dapat memberikan respon yang berbeda. Teori yang kedua yang kami gunakan adalah teori keagenan dari Jensen McLean 1976, yang mana salah satu yang dibahas adalah biaya keagenan atau agency cost dan juga struktur kepemilikan. Diperluas oleh Greenaway et al. Terkait kinerja, risiko,
yang mana oleh para investor asing diduga berpengaruh terhadap kedua hal tersebut sebagai proksi dari pengawasan oleh para investor asing. Jika mereka pengawasannya efektif, maka diduga dapat mengurangi biaya keagenan, terlihat dari kinerja dan resiko yang semakin membaik. Kemudian peran investor asing juga dapat membantu sebagai kontrol bagi perusahaan. Mereka juga lebih aktif dibanding investor domestik dan juga mereka rajin menyuarakan hak atau menggunakan hak voting mereka. Hipotesis penelitian ini antara lain yang pertama, kinerja perusahaan berpengaruh terhadap kepemilikan asing. Alasannya adalah salah satunya kinerja merupakan salah satu determinan bagi para investor asing. Kenapa? Karena dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi, performa perusahaan yang lebih baik, sehingga mereka dapat mengekspektasikan return yang lebih tinggi. Hal ini tentu menjadi salah satu preferensi bagi para investor asing dalam berinvestasi. Hipotesis yang kedua, penelitian ini adalah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Alasannya adalah mereka membantu sumber daya perusahaan, kemudian tata kelola perusahaan, monitoring, meningkatkan kualitas informasi, keterbukaan informasi, dan mereka merupakan investor dengan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Hipotesis yang ketiga, risiko perusahaan berpengaruh terhadap kepemilikan asing. Alasannya adalah jika mereka merupakan investor yang risk averse, tentu mereka akan lebih menghindari perusahaan yang berisiko. Kenapa? Karena risiko tersebut merupakan cerminan adanya ketidakpastian yang tinggi, informasi asimetris yang tinggi, ketidakamanan investasi, dan juga tata kelola yang jelek. Hipotesis yang keempat, kepemilikan asing berpengaruh terhadap risiko perusahaan. Diduga kepemilikan asing atau para investor asing membantu perusahaan dalam risk sharing, mereka juga membantu monitoring, mereka memiliki komitmen yang kuat, mereka membantu meningkatkan transparansi, mereka mencoba membantu mengurangi risk taking, mereka juga meningkatkan akurasi informasi perusahaan dan meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya adalah data dan metode. Dari data kami mengambil beberapa variabel. Yang pertama adalah kepemilikan asing. Ini berapa persen persentase kepemilikan oleh investor asing pada suatu saham perusahaan di ASEAN. Kemudian kinerja yang diukur dari beberapa proksi, baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi pasar, antara lain yaitu ROA, ROE, PER, Tobin Skew, dan Return. Kemudian resiko kami ukur menggunakan beberapa proksi. Yang pertama Z-score, kemudian SD-ROA, SD-ROE, dan return volatility. Kemudian kontrol variabel kami yang pertama adalah dari firm control, antara lain size, leverage, turnover, growth, dan age. Sementara yang country control, kami menggunakan beberapa variabel. Yang pertama adalah exchange rate, kemudian suku bunga, dan produk domestik bruto. Kami menggunakan data panel pada penelitian ini. Kami menggunakan semua perusahaan kecuali sektor keuangan dari 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. 4 negara lain tidak kami gunakan karena datanya terbatas atau beberapa perusahaannya malah justru masih belum go public, jadi belum kami bisa dapatkan. Kemudian observasi kami dari 2007 sampai 2019 sekitar 56.908 observasi dari sumber data, yaitu pertama Osiris dan yang kedua adalah Thomson Reuters. Kami menggunakan model GMM atau Generalized Method of Moment karena dengan model ini kami bisa memasukkan instrumental variable atau IV, dan juga menurut Greeny lebih valid, dan Blue, Best Linear and Bias dan Estimator, serta dapat mengakomodasi isu simultaneity dan juga endogeneity. Kemudian dari signifikansi, setelah kami run dengan model regresi, kami akan uji dari nilai Z statistik dan P-value-nya apakah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Kami juga menguji dengan beberapa robustness, yaitu pada konteks dan setting yang berbeda. Ini model hipotesis penelitian kami. Hipotesis 1, financial performance atau firm performance sebagai variabel independen dengan dependennya adalah foreign ownership. Dengan ini sejumlah firm control variable dan juga sejumlah country control variable dengan tahun dan negara fixed effect. Kemudian berikutnya pada hipotesis 2, kami mengganti antara yang dependent menjadi firm performance, kemudian yang independennya adalah foreign ownership. Kemudian hipotesis 3, resiko berpengaruh terhadap foreign ownership, dan hipotesis keempat,
foreign ownership berpengaruh terhadap firm raise. Hasil penelitian kami menemukan pada tabel 4, hipotesis 1 signifikan pada proxy ROA, ROE, dan juga Tobin skew positif dan signifikan. Artinya kami menduga bahwa kinerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan asing. Semakin baik kinerja perusahaan, maka kepemilikan asingnya semakin tinggi. Pada panel B, kami menguji hipotesis 2 yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing atau pengaruh positif antara kepemilikan asing dengan kinerja perusahaan. Jadi semakin tinggi persentase kepemilikan asing, maka kinerja perusahaan juga semakin tinggi. Pada hipotesis 3, kami menemukan dari SD-ROE hubungannya positif dan SZ-score juga positif. Semakin tinggi Z-score berarti semakin tinggi foreign ownership. Nah, Z-score yang semakin tinggi mencerminkan resiko perusahaan yang semakin rendah. Berarti semakin rendah resiko perusahaan, maka semakin tinggi investor asingnya. Kemudian pada panel D, semakin tinggi kepemilikan asing atau foreign ownership, maka semakin rendah resiko perusahaan. Berikutnya kami menggunakan robustness. Yang pertama, pada tabel 5 kami membagi kepemilikan asing saham menjadi 2 kelompok, yaitu tinggi dan rendah. Kemudian kami uji dalam masing-masing hipotesis tadi apakah terjadi perubahan. Ternyata pada hipotesis 1 kami uji tinggi dan rendah, masing-masing ada beberapa yang signifikan. Jadi kinerja yang semakin tinggi masih meningkatkan persentase kepemilikan asing, baik itu pada saat persentasenya tinggi maupun persentasenya rendah. Pada panel B hipotesis 2 ini juga demikian. Jadi sama seperti kesimpulan sebelumnya atau temuan sebelumnya, bahwa kepemilikan asing berhubungan positif terhadap kinerja perusahaan baik saat persentasenya tinggi maupun rendah. Kemudian pada panel C kami juga menemukan hal yang sama, di mana semakin tinggi Z-score, semakin tinggi kepemilikan asing, berarti semakin rendah resiko perusahaan atau probability to default, maka semakin tinggi investor asingnya. Lalu pada panel D, semakin tinggi kepemilikan asing, maka semakin rendah resiko perusahaan jika dilihat dari Z-score. Namun pada SD-ROA menghasilkan menghasilkan resiko yang semakin tinggi. Berikutnya kami menguji pada saat kondisi krisis dan non-krisis untuk keempat hipotesis tersebut dengan hasil sebagai berikut. Berikutnya kami menguji pada konteks negara yang berbeda kondisi perekonomiannya, yaitu bagaimana hipotesis ini 1-4 pada kondisi negara maju dan pada kondisi negara berkembang, dan menemukan hasil sebagai berikut. Berikutnya adalah kami mencoba menguji linearitasnya, apakah masing-masing hipotesis tetap linear. Ternyata jika dilihat koefisiennya masih positif dan juga positif, namun yang ke risiko negatif, tetapi koefisiennya mulai mengecil, sehingga kita dapat simpulkan bahwa kemungkinan mulai terjadi possibility non-linear relationship antara kepemilikan asing dengan kinerja dengan kepemilikan asing, resiko ke kepemilikan asing, dan kepemilikan asing ke resiko. Berikutnya kami mencoba menguji terpisah per negara. Yang pertama adalah Indonesia. Secara umum tidak jauh berbeda dari kesimpulan yang tadi, tapi memang di hipotesis keempat tidak signifikan. Di Malaysia juga cenderung sama dan signifikan untuk ketiga hipotesis. 4 hipotesis. Yang berikutnya adalah di Filipina, tetap kinerja berpengaruh positif terhadap peningkatan persentase kepemilikan asing kecuali return di sini. Kemudian yang panel B dan seterusnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kami menguji di Thailand, kurang lebih temuannya masih sama. Kemudian kami menguji terakhir di Vietnam, masih sama, yaitu kinerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan asing. Simpulan yang pertama, kinerja perusahaan dapat menarik investor asing untuk berinvestasi pada perusahaan di ASEAN. Hal ini mencerminkan informasi asimetris yang rendah
Ini juga merupakan preferensi bagi investor asing untuk berinvestasi serta sinyal yang relevan bagi mereka. Kemudian, ini juga merupakan indikasi bahwa nilai perusahaan di masa depan lebih baik ketika kinerja perusahaan tersebut baik. Yang mana ini juga menjadi determinan bagi para investor asing untuk berinvestasi. Nah, simpulan ini konsisten pada kondisi kepemilikan asing yang tinggi dan juga rendah pada saat krisis dan juga di negara maju dan berkembang, serta kami menemukan potensi hubungan yang tidak linear. Kesimpulan yang kedua, investor asing bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan di ASEAN. Hal ini karena mereka membantu dalam monitoring, peningkatan tata kelola, mendisiplinkan manajer, mengurangi biaya keagenan, sehingga biaya keagenan menjadi rendah, meningkatkan kualitas informasi, kontrol, standar pelaporan. Nah, temuan ini konsisten pada kondisi kepemilikan asing yang tinggi dan rendah pada saat krisis dan setelah krisis dan di negara maju maupun berkembang, serta kami menemukan hubungan yang tidak linear. Temuan yang ketiga, resiko perusahaan menurunkan persentase kepemilikan saham oleh investor asing. Hal ini menunjukkan adanya keamanan investasi, kemudian sinyal yang relevan bagi para investor. Jika risiko itu tinggi, maka ini merupakan sinyal yang negatif bagi para investor asing. Ketika risiko perusahaan itu tinggi, ini mencerminkan tata kelola dan yang jelek dan juga informasi asimetris yang tinggi. Temuan ini konsisten pada kondisi kepemilikan asing tinggi saat krisis dan juga di negara maju maupun di berkembang. Serta kami menemukan hubungan yang tidak linear. Kesimpulan yang keempat, investor asing mengurangi risiko perusahaan karena membantu monitoring dan kontrol perusahaan. Dalam teori keagenan, dalam Kim 2011, investor asing dan risiko itu saling berhubungan. Nah, para investor asing memiliki insentif untuk memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, membantu memitigasi biaya keagenan, menurunkan risiko sehingga risiko menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan jauh dari kebangkrutan, dan serta mengurangi aktivitas perusahaan yang berisiko. Temuan ini konsisten pada kepemilikan asing yang tinggi pada saat periode krisis dan setelahnya, serta di negara maju, serta kami menemukan hubungan yang tidak linear. Implikasi dari penelitian ini secara empiris, investor asing terbukti berperan atau bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan risiko perusahaan di ASEAN. Sehingga penelitian kami diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kepemilikan asing, tidak hanya dapat berfungsi sebagai anteseden, tetapi juga sebagai konsekuen. Jadi kami melihat dua arah. Nah, kinerja dan risiko dapat menjadi determinan bagi investor asing. Implikasi teoritisnya dalam teori keagenan yang coba kami aplikasikan pada penelitian kami dari Jensen dan McLean, serta teori sinyal dari Rose 1977, dapat diaplikasikan untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara kinerja dan risiko perusahaan dengan kepemilikan asing. Dilihat dari struktur kepemilikannya, di sini ada investor asing dan juga ada investor domestik. Yang mana investor asing diduga dapat memicu atau berperan dalam penurunan konflik keagenan, meningkatkan kinerja dan juga menurunkan risiko perusahaan. Serta ini merupakan sinyal yang relevan, yaitu kinerja dan risiko bagi para investor asing dan tentu akan memengaruhi perilaku dari investasi para investor asing. Kemudian, implikasi praktisnya, bagi manajer perusahaan, penelitian ini memberikan bukti peran investor asing ke kinerja dan risiko perusahaan di ASEAN. Jika perusahaan ingin menarik investor asing, maka kinerja dan risiko juga punya peranan yang penting. Nah, bagi investor, penelitian kami dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. Apakah kita berinvestasi pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi atau yang rendah. Dari sisi kebijakan, penelitian kami menyajikan bukti empiris penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi terkait investor asing di pasar modal ASEAN. Manfaatnya bagaimana, kemudian resikonya seperti apa. Nah, hal ini tentunya akan menjadi salah satu upaya yang menarik bagi para investor asing, yaitu dilihat dari sisi kinerja dan risiko. Apakah kita ingin menarik investor asing di pasar modal ASEAN, yaitu tentu dengan meningkatkan kinerja dan menurunkan risiko perusahaan. Terima kasih atas presentasi hari ini.